terlambat kurang lebih sekitar 24 menit. Tetapi saya berharap hal ini tidak mengurangi keceriaan, kebahagiaan, dan semangat dari teman-teman untuk bisa mengikuti live streaming kami malam hari ini. Saya berharap malam hari ini, teman-teman semua yang kebanyakan mungkin dari kita sudah pulang kerja, sebagian kita mungkin masih ada di tempat kerja, apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini selalu membawa berkah buat banyak orang, bukan cuma buat diri kita sendiri, bukan cuma buat keluarga kita, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Saya berharap hari ini menjadi hari yang lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Saya berharap apapun yang kita kerjakan hari ini jauh lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Sehingga keberkahan selalu menyertai kita bersama. Baik sahabat yang Nugraha, malam hari ini kita mempersiapkan sebuah topik yang judulnya adalah people pleaser. Orang yang menginginkan untuk menyenangkan orang lain. Orang yang cenderung selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Orang yang selalu berusaha untuk membuat orang lain senang walaupun kadang-kadang mengorbankan dirinya sendiri. Orang yang cenderung untuk membuat orang lain bahagia walaupun dia sedang menderita. Walaupun dia harus korbankan dirinya, walaupun dia harus memberi yang mungkin yang bahkan mungkin yang tidak dia miliki. Oke, malam hari ini kita akan bahas banyak hal tentang people pleaser dan bagaimana positif dan negatif dari orang-orang yang tipe seperti ini. Oh, by the way, teman-teman kalau menginginkan untuk bertanya sesuatu, silahkan post, kirim komentar Anda di komentar. Nanti tim saya akan memperhatikan dan saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Well, pertanyaannya apa sih itu people pleaser? People pleaser adalah orang yang cenderung ingin menyenangkan orang lain. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Bahkan mungkin dia mengorbankan kebutuhannya, mengorbankan keinginannya, mengorbankan kesejahteraannya, mengorbankan semua dari dirinya sendiri, supaya orang lain senang dengan dia. Supaya orang lain tidak kecewa dengan dia. Supaya orang lain tetap mau berteman dengan dia. Well, seringkali hal ini debatable. Menjadi hal yang bisa diperdebatkan antara positif atau negatif. Positifnya adalah yes, kita mengorbankan sesuatu buat orang lain. Tetapi kadang-kadang negatifnya adalah kita bahkan dimanfaatkan oleh orang lain supaya kita dibikin merasa bersalah, kita dibikin merasa tidak enak, kita dibikin merasa kalau kita tidak bantu dia, kalau kita tidak kasih sesuatu ke dia, rasanya kita bersalah banget. Nah, kadang-kadang kita tiba di sebuah situasi seperti ini. Ada orang-orang tertentu yang bisa memanipulasi situasi. Ada orang-orang tertentu yang bisa membuat membuat kita rasa nggak enak. Dia bikin drama supaya seolah-olah kita yang salah ketika kita nggak ngasih sesuatu ke dia. Dibikinlah sebuah drama, dibikinlah muka yang sedih, dan lain sebagainya. Dibikinlah kisah sedih, supaya kita tidak enak untuk menolak. Akhirnya kita cenderung berusaha mengorbankan segala sesuatu dari diri kita demi menyenangkan orang lain. Di satu sisi, itu oke, tapi di sisi lain, it's not okay. Di sisi satu, mungkin itu bisa membahagiakan orang lain, tetapi di sisi yang lain, kadang-kadang itu tidak sehat. Nah, people pleaser adalah jenis orang yang selalu berusaha untuk ngasih sesuatu ke orang lain, tapi akhirnya kita yang dimanfaatkan. Dan biasanya tipe orang people pleaser ini adalah orang yang dia nyeselnya belakangan. Dia nyeselnya, dia jengkelnya belakangan, tapi dia juga nggak bisa nolak.
di depan teman-temannya dia harus ngasih sesuatu. Bisa, sekali lagi, bisa karena mungkin dia pernah buat kesalahan. Sehingga kesalahan ini selalu dipakai oleh orang lain untuk jadi pemancing untuk bisa memberi sesuatu. Banyak cara orang memanipulasi keinginannya untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan dia, bukan demi kepentingan kita. Bukan demi kepentingan bersama, tapi yang penting dia senang. Nah, kalau kita terjebak pada situasi seperti ini, maka kita sebagai pribadi yang akan selalu merasa dirugikan. Ada orang-orang tertentu yang bertemu dengan saya, dan dia selalu berkata begini, saya nyesel kenal sama dia. Saya nyesel pernah bantu dia. Kenapa? Saya bantu sekali, tapi seolah-olah saya harus selalu bantu dia. Ada orang-orang tertentu yang mungkin kita bantuin dia untuk jemput dia pergi ke tempat kerja. Tapi akhirnya kita yang jadi seolah-olah harus setiap hari jemput dia. Kalau kita nggak jemput dia, kita yang salah. Kalau dia terlambat kerja, kita yang salah. Kalau dia terlambat masuk kantor, kita yang salah. Loh, harusnya kan dia jadi orang yang mandiri. Kita nolong boleh. Tapi kalau akhirnya kita yang dimanfaatkan, dan akhirnya kita yang bersalah ketika kita nggak jemput dia, nah, ini yang disebut dengan people pleaser. Selalu berusaha menyenangkan orang, tetapi dengan mengorbankan diri sendiri. Ini bahaya. Sekali lagi, kalau kita masih bisa menolong, itu baik. Tapi kalau akhirnya kita dimanipulasi, kita seolah-olah kalau tidak tolong dia, kita yang bersalah. Nah, di sini jadi problem berikutnya. Karena itu teman-teman, malam hari ini saya ingin share sedikit, mungkin kita tidak akan panjang, tapi kita akan ngobrol tentang side effect daripada people pleaser. Kita akan ngomong efek-efek samping, even positif maupun negatif, dari bagaimana kita selalu berusaha menyenangkan orang lain. Sekali lagi, menyenangkan orang lain, membuat orang lain bahagia, itu bagus. Tetapi kalau akhirnya kita dipaksa untuk selalu menyenangkan orang lain dan mengorbankan diri sendiri, selalu dibuat akhirnya kita dimanfaatkan, kita dimanipulasi untuk bisa menyenangkan dia, tapi dia tidak pernah peduli dengan kita. Nah, ini akan menjadi masalah. Saya ketemu dengan orang yang dia tolong temannya, sampai akhirnya korbankan mobilnya. Katanya mobilnya pinjam BPKB-nya mau digadaikan cuma seminggu, nanti dibayar. Kenyataannya sampai akhirnya mobil itu harus hilang, diambil oleh leasing, diambil oleh debt collector, dan temannya ngilang begitu aja. Mau bagaimana? Kenapa? Karena dia ndak enak, hanya gara-gara temannya pernah bantu sekali saat dia lagi butuh sesuatu. Tapi akhirnya ini dimanfaatkan sampai akhirnya dia harus kehilangan mobil, dia harus kehilangan banyak hal, kehilangan pekerjaan, harus pindah kota, harus melanglang buana, stuck lagi dari bawah, keliling cari kerjaan, hanya gara-gara dia ingin menyenangkan temannya. Tapi ternyata temannya memanfaatkan situasi itu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang sedang terjebak dengan hal ini. Saya paham. Tidak mudah untuk bisa lepas. Saya tahu. Tidak mudah untuk bisa keluar dari lingkaran setan ini. Tapi, kalau kita tidak berani untuk melangkah, maka akan selamanya situasi seperti ini menjadi lingkaran setan buat diri kita. Nah, malam hari ini saya ingin share beberapa hal. Apa sih solusi untuk bisa berhenti menjadi people pleaser? Apa solusinya untuk bisa berhenti menyenangkan orang lain dan mengorbankan diri sendiri? Yang pertama adalah berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Artinya bagaimana?
Kalau memang kita tahu bahwa ini kok saya mulai dimanfaatkan, mulai bilang, mohon maaf, kali ini saya tidak bisa bantu. Saya yakin ketika kita bilang seperti itu, orang yang mau memanipulasi situasi, dia akan bikin drama. Kamu sudah nggak setia kawan, kamu udah nggak baik, kamu sudah nggak peduli saya, apapun itu. Disitulah tantangannya. Ketika teman-teman bisa konsisten untuk bilang, mohon maaf ya, kali ini saya benar-benar nggak bisa bantu. Kali ini tolong cari jalan yang lain, saya tidak bisa. Berani berkata tidak tanpa merasa bersalah, maka itu adalah langkah awal untuk kita keluar dari lingkaran setan itu. Tetapi kapan kita tidak bisa dan tidak berani mengatakan, mohon maaf kali ini saya nggak bisa bantu. Selamanya kita yang akan dicengkeram oleh orang itu, dan dia yang mengarahkan segala sesuatu. Dia yang akan memanipulasi diri kita demi kepentingan orang itu. Saya yakin teman-teman tidak mau dong dimanipulasi. Saya yakin teman-teman tidak mau dong dimanfaatkan. Baik itu untuk hubungan, baik itu untuk keuangan, baik itu untuk hubungan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ada banyak orang yang kita cuma bisa nolong dia sekali, tapi akhirnya kita harus keterusan hanya gara-gara kitanya nggak enakan. Kitanya nggak berani bilang, mohon maaf, kali ini saya nggak bisa. Kita loh yang harus belajar untuk itu. Karena kalau kita tidak berani mengatakan, mohon maaf, kali ini saya nggak bisa, tanpa merasa bersalah, maka selamanya kita akan dimanfaatkan terus-menerus. Jadi pertanyaannya sederhana. Teman-teman mau dimanfaatkan terus-menerus, atau kita mulai belajar berkata, mohon maaf, kali ini saya nggak bisa. Mengatakan tidak bisa, tidak perlu pakai acara marah. Mengatakan tidak bisa, tidak perlu pakai acara saling tidak enakan, saling blokir handphone, saling unfollow, saling macam-macam. Nggak perlu. Loh, kalau kita di-unfollow sama dia, kalau kita diblokir sama dia, sudahlah, itu urusan dia, ya kan? Yang penting kita jaga diri kita. Sekali lagi, saya ketemu begitu banyak teman-teman saya yang berusaha bantu temannya, tapi akhirnya itu jadi manipulasi. Dan waktu dia susah, temannya yang dia bantu nggak ada loh. Teman yang saya cerita, dia bantu temannya sampai akhirnya BPKB-nya digadaikan, sampai akhirnya leasing ambil, pegadaian ambil dengan cara paksa, dan lain sebagainya. Dia nggak punya mobil, dia kehilangan mobilnya, dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan segala sesuatu. Teman yang pinjam udah ngilang, ditelepon, udah diblokir, dicari di rumahnya sudah nggak ada, macam-macam. Teman-teman yang lain yang dia pernah bantu nggak ada, semua udah pergi, semua udah tinggalin, semua bilang mohon maaf ya, kali ini saya nggak bisa, mohon maaf ya, kali ini nggak bisa bantu, dan lain sebagainya. Akhirnya dia harus berjuang sendiri, melewati semua masa sulitnya, hanya karena dia tidak berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kadang-kadang ketika kita bilang tidak, kita pikir nanti dia kecewa gimana. Kadang-kadang kita perlu berkata tidak supaya orang lain itu belajar untuk mandiri. Kadang-kadang kita perlu berkata tidak supaya orang itu berusaha dan tidak menggantungkan dirinya terus-menerus kepada kita. Kadang-kadang kita harus berkata tidak supaya orang lain belajar untuk tahu bahwa tanggung jawab bukan sama kita loh. Tanggung jawab ada pada diri mereka sendiri. Kita kadang-kadang perlu berkata tidak supaya orang bisa belajar untuk lebih dewasa. Well, sepertinya ada pertanyaan, dan kalau teman-teman ada pertanyaan yang baik, nanti kami akan hubungi, kami akan kasih hadiah sebuah kartu flash buat teman-teman yang bertanya dan pertanyaannya kami anggap cukup baik. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara terbaik untuk menolak permintaan bos tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau ketegangan di tempat kerja? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan saya yakin pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan dari banyak orang.
bagaimana kita bisa belajar menolak permintaan bos di tempat kerja tanpa menimbulkan ketegangan. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika bos minta sesuatu, kita bisa timbang apakah permintaannya itu masih rasional atau irasional. Kita bisa timbang apakah permintaan dari pimpinan kita ini masih masuk akal atau sudah lebih dari yang normal. Hal yang lain, kita bisa timbang apakah masih dalam batas-batas pekerjaan, karena kan bicara bos, atasan, dan bawahannya, atau sudah bicara di luar konteks pekerjaan. Nah, itu pilihan. Bagaimana cara menolaknya? Kan di situ yang sekali lagi kadang-kadang jadi isu. Kadang-kadang di situ yang jadi masalah. Kak, bagaimana caranya saya bisa nolak? Pak, bagaimana caranya saya bisa menolak? Nggak enak, nanti saya dianggap apa sama bos saya? Saya dianggap apa sama pimpinan saya? Kan di situ yang jadi masalahnya. Oke, teman-teman. Ketika menghadapi permintaan bos kita yang mungkin di luar kebiasaan, kita perlu ajak diskusi. Apa maksud dan tujuannya? Pak, boleh tolong tanya, Bapak minta saya ini tujuannya apa, kalau saya boleh tahu supaya saya bisa melakukan yang tepat sesuai dengan yang Bapak minta. Tanya dulu tujuannya. Kalau kita mengerti tujuannya, maka akan lebih mudah untuk kita tahu bahwa kalau kita lakukan, kita harus lakukan berapa langkah. Cukup 2 langkah? Atau butuh 10 langkah? Kalau yang dia minta masih wajar, kita mungkin bisa lakukan dengan kapasitas yang kita miliki. Tapi kalau dia sudah minta sesuatu yang lebih dari kapasitas kita, mungkin kita perlu aja diskusi. Pak, apakah Bapak bisa support saya untuk melakukan hal ini? Itu kan pertanyaan yang kita bisa lontarkan tanpa menyinggung pimpinan kita. Tentu kalau pimpinan kita tanya, bos kita minta sesuatu dan kita langsung bilang, "Nggak bisa, Pak." Kita pasti akan dipikir, wah, ini jangan-jangan orang ini mulai kurang ajar sama saya. Iya kan? Akhirnya secara image kita yang salah. Tetapi ketika kita ajak diskusi pimpinan kita, Pak, mohon maaf Pak, saya boleh bertanya, boleh saya diberitahu apa maksud dan tujuan dari permintaan Bapak ini? Apa endingnya? Kenapa Bapak butuhkan? Supaya saya bisa melakukan dengan tepat. Nah, dari situ kan kita bisa pertimbangkan. Apakah permintaannya masuk akal? Apakah permintaannya bisa saya kerjakan? Apakah permintaannya masuk di dalam koridor pekerjaan saya? Apakah pekerjaannya bisa membuat saya permintaannya bisa membuat saya lebih berkembang supaya saya belajar hal-hal baru? Atau memang itu di luar kapasitas saya? Kan kita bisa bertanya. Apalagi misalnya kita diminta, kalau ini contoh aja, pimpinan kita minta kita menggambar. Orang minta saya menggambar misalnya. Sementara keahlian saya bukan menggambar. Tentu selebih bagus saya ajak diskusi. Kenapa? Karena kalau saya memaksakan diri saya menggambar, hasilnya pasti tidak bagus. Karena itu di luar keahlian saya. Tetapi kalau misalnya diminta untuk sesuatu hal yang masih dalam kapasitas skill kemampuan saya, kenapa tidak? Ya kan? Tinggal misalnya pimpinan kita bilang, tolong ini dikerjakan ya, saya butuh 1 jam selesai. Sementara kita tahu pekerjaan ini mungkin kita nggak bisa selesaikan dalam 1 jam. Kita butuh 1,5 jam, atau kita butuh 3 jam, atau even mungkin kita butuh 1 hari. Ketika diskusi itu kita bisa sampaikan, Pak, mohon maaf Pak, pekerjaan yang Bapak berikan kepada saya apakah memungkinkan kalau saya kerjakan 1 hari, Pak? Kenapa saya butuh 1 hari? Karena ada 3 alasan. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kita ya diskusi. Dengan begitu, kita tahu bahwa permintaan dari pimpinan kita, endingnya adalah ini selesai. Tetapi ketika ketika permintaan dari pimpinan kita minta 1 jam, mungkin itu tidak mungkin untuk kita, karena kita masih ada beberapa hal yang lain yang harus kita selesaikan. Disitulah kita menyampaikannya. Jadi sekali lagi teman-teman, menolak itu ada caranya.
Tentu, apalagi kalau pimpinan yang minta, jangan langsung bilang, mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Wah, itu kan bisa berakibat fatal. Tetapi ketika kita ajak diskusi, kita tahu dulu tujuannya apa. Itu paling penting. Maksud dan tujuan permintaan ini apa? Kalau kita sudah tahu, kemudian kita coba timbang. Apakah kita bisa menyelesaikan? Apakah kita bisa mengiyakan? Apakah time frame, timeline yang diminta sudah sesuai dengan yang bisa kita kerjakan? Kalau misalnya secara timeline kita tidak bisa mengerjakannya, maka mungkin kita bisa minta penambahan waktu sesuai dengan kapasitas kita. Kita bisa gambarkan, Pak, kalau 1 hari saya bisa selesaikan ini. Tapi kalau Bapak minta 1 jam, saya mungkin baru bisa selesaikan 10%-nya. Kalau 1 hari 100%. Dipercepat pun saya tidak akan bisa kalau cuma 1 jam. Nah, dari situlah pimpinan kita akan melihat secara gambar besar. Iya ya, anak ini bisa menyelesaikan, tapi memang tidak bisa dengan 1 jam saja. Kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 1 jam, tapi kita iakan, itulah yang disebut dengan people pleaser. Kita berusaha menyenangkan pimpinan kita dalam kapasitas kita yang kita sudah tahu tidak mungkin. So, why you say no without feeling guilty? Kenapa engkau tidak berkata, mohon maaf saya belum bisa, tanpa rasa bersalah? Tapi ada solusinya. Jadi bukan cuma sekedar bilang tidak bisa, tapi ada solusinya. Nah, sekali lagi, people pleaser adalah orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Yang kedua, tetapkan batas. Nah, hal yang paling konkret, contoh paling gampang saya bisa berikan ke teman-teman adalah misalnya, orang pinjam duit. Dan kita semua tahu, kadang-kadang kalau teman pinjam duit, walaupun cuma misalnya 100.000, 200.000, dan dia bilang seminggu, jujurlah, yang benar-benar kembalikan seminggu, itu berapa orang? Kebanyakannya janji seminggu, 1 kalender, 2 kalender, nggak balik-balik. Betul ya? Saya belajar ini. Ketika orang mau pinjam ke saya belajar untuk ngasih sesuatu yang memang ada dalam batasan saya. Limit saya berapa? Dan saya akan pinjamkan dia, tetapi sudah dengan ikhlas. Kalau seandainya dia tidak bayar kembali, ya sudah, saya ikhlaskan. Kalau dulu saya berharap saya pinjamkan, saya akan kejar sampai kembali. Ya, tapi kenyataannya yang balik sangat sedikit. Itu pun sudah pakai acara marah-marah. Itu pun sudah pakai acara tidak enak. Itu pun sudah pakai acara tidak jelas. Nah, dari situ saya belajar. Saya tetapkan batasan. Misalnya, orang mau pinjam 1 juta, tapi saya tahu budget saya cuma 100.000. Saya bilang, oke, saya nggak bisa kasih pinjam 1 juta. Saya cuma punya 100.000. Kalau mau ini, kalau nggak ya nggak apa-apa. Biasanya orang itu akan bikin drama, kamu nggak baik, kamu nggak mau tolong saya, kamu mau lihat saya sengsara dan bla 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 bla. I don't care, saya nggak peduli. Kenapa? Belajar bahwa saya nggak mau dimanfaatin. Saya tidak mau dimanfaatkan hanya demi kesenangan dia. Karena jujur, ada banyak orang pinjam sesuatu yang katanya, saya butuh ini, butuh untuk itu. Ternyata dia pakai untuk yang lain-lain. Dia pakai untuk yang gak jelas. Dia hanya manfaatin kita. Kalau hanya sekedar untuk makan, oke lah. Bantu dia untuk makan. Bantu untuk transport, oke. Bantu untuk transport. That's it. Sesuai dengan kapasitas dan batas kita. Sesuaikan. Jangan kita bantu dia unlimited. Ingat loh ya. Dari kebanyakan orang yang pinjam ke kita, yang benar-benar balik. Saya hitung jari kan ya. Saya yakin teman-teman cukup banyak pengalaman soal itu. Jadi, batasnya yang mesti ada. Kalau batasnya sudah sampai, learn to say no without feeling guilty. Belajar untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Jadi, sekali lagi teman-teman, jangan hanya ingin menyenangkan orang lain. Itu baik, tetapi kita juga perlu punya batas. Dan yang terakhir, fokus pada diri sendiri. Artinya apa? Bukan untuk menyenangkan diri sendiri. No. Tetapi
Kita tidak mau disusahkan hanya gara-gara perbuatan bodoh orang lain. Kita tidak mau disusahkan, kita tidak mau terlibat dalam kebodohan orang lain yang kemudian menyusahkan diri kita. Ada loh orang yang gara-gara judi online, dia main judi online, habis itu dia nggak punya apa-apa, dia minjem ke kita loh. Yang main judi online kan dia, kebodohan dia. Masa kita yang harus bayar demi kebodohan dia? Ayo, mesti punya batasan dan fokus pada diri sendiri juga. Karena semua orang tahu ketika kita lagi susah, hampir nggak ada loh orang mau bantu kita. Ketika kita lagi punya utang, hampir nggak ada loh orang yang mau bayarin. Ya kan? Jadi ayo, mulai belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Yang kedua, mulai untuk punya batas. Ada limit, jangan unlimited. Jangan serahkan semua. Apalagi kalau bulan-bulan baru, misalnya teman-teman baru gajian, terus kemudian ada yang datang dengan semua dramanya, meneteskan air mata, bikin story yang sedih. Ya Allah, kalau dia bikin story yang menyenangkan, kan pasti kita nggak mau pinjemin duit. Dia akan bikin story, bikin kisah yang sedih, yang menyedihkan, pakai air mata, keluarganya sakit lah, orang tua di kampung sakit lah, dia butuh inilah, dia dikejar-kejar ini, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita jatuh kasihan. Dia memanfaatkan emosional kita untuk ngambil keuntungan dari kita, yang akhirnya membuat kita susah. Dan biasanya orang begitu janji, bayar seminggu, bayar sebulan. Hati-hati, kebanyakan, tidak semua, kebanyakan. Mereka akan pergi begitu saja. Waktu teman-teman tagih, dia blokir. Bilang tidak. Malah ada juga yang dia loh yang minjem duit, kita loh yang disalahkan. Dia loh yang minjem duit, kita loh yang nulis-nulis minta ganti, minta dibayar. Kan aneh. Tapi hey, that's the real life, you know. Betul kan? Itu adalah kehidupan nyata. Jadi yuk, punya batas. Orang mau pinjam, batasanmu berapa? Ikhlasmu berapa? Udah, itu aja. Gak usah peduli. Dia mau cerita kita jahat lah, kita tidak baik lah, kita tidak bantu. Gak usah peduli. Kenapa? Karena ketika kita lagi susah, yakinlah, mereka juga nggak akan ada. Mereka juga nggak akan ada. Dan yang terakhir, fokus pada diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lagi susah, kita stres gara-gara nggak punya uang, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa berangkat kerja tepat waktu, kita yang nggak punya uang bensin, kita yang sakit. Loh, kalau kita yang sakit, terus yang dipecat dari pekerjaan siapa? Kalau kita selalu datang terlambat, yang punya kondisi terburuk di pekerjaan siapa? Kita loh, bukan teman kita. Kita nggak mungkin datang ke bos kita dan berkata, Pak, mohon maaf Pak, hari ini saya terlambat datang kerja Pak, karena uang saya nggak ada Pak, dipinjam teman saya. Bos Anda akan berkata, oh kamu baik sekali. Enggak, urusanmu. Di sini bukan departemen sosial. Kamu harus datang kerja tepat waktu. Karena kamu digaji tepat waktu. Tentu itu pimpinan Anda akan menjawab demikian, benar ya? Sekali lagi, fokus pada diri sendiri. Bantu orang sesuai kapasitas. Belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Saya berharap sharing saya malam ini bisa menjadi sebuah inspirasi singkat buat teman-teman. Saya berharap apa yang saya sharingkan malam ini bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa direnungkan sebentar malam sebelum teman-teman istirahat, sebelum teman-teman tidur. Mungkin kita mesti mulai mendata teman-teman kita yang selalu pinjam ini ya. Mulai kita jaga jarak kah? Atau kita mesti belajar untuk berkata tidak. Sekali lagi, mereka akan bikin drama. Tetapi pertanyaan sederhana, kita mau dimanfaatkan terus-menerus atau cukup? Saya sudah cukup banyak bantu dia, dan ini saatnya dia harus belajar untuk mandiri. Karena ada banyak orang pinjam duit kita, memanfaatkan kita demi kesenangannya dia. Dia pinjam uang kita untuk foya-foya, dia pinjam uang kita untuk judi online. Ya Allah, yang susah kita, yang serang-serang dia, giliran ditagih, dia ngilang. Kita yang susah. Ketika kita susah, tidak ada loh orang akan datang nolong. Kita harus berjuang sendiri. Dan itu adalah kenyataan hidup. Semoga
sharing saya malam hari ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman, dan semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Sekali lagi, saya Endro Nugraha. Sampai ketemu di dalam episode berikutnya. Salam hebat, luar biasa. Teringat kembali satu permainan yang sering dirimu dan aku mainkan. Raihlah tanganku, genggam jabat erat, menari bersama, tertawa ceria.